Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemirsa kuliah Ramadan 1441 Hijriah yang dilaksanakan di Cinekarang oleh pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kecamatan Kutarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang terlimpahkan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir dalam rangka kajian Ramadan. Saat ini kita sudah insya Allah melaksanakan Shaum Ramadan yang ke-19. Semoga semakin mendekati final, kita akan semakin menguatkan energi kita. Ibarat kompetisi lari maraton, maka kita sudah hampir masuk di kilometer 20. 2/3 sudah hampir kita lalui, maka tenaga dan energi kita harus kita siapkan sedemikian rupa sehingga 10 km yang berikutnya harus dengan lari yang sangat cepat, sprint, sehingga kita sampai pada finish, sampai pada garis finish, sehingga kita memperoleh kemenangan, menjadi orang yang la'alakum tatakun. Karena biasanya kalau ibarat lari maraton, kilometer awal biasanya larinya cukup cepat, kencang sekali, tapi di menit-menit atau di kilometer akhir biasanya sudah tenaganya habis. Maka agar kita tidak kehabisan tenaga, tidak kehabisan energi, maka pada 10 hari yang terakhir ini kita berupaya untuk kemudian berusaha untuk memaksimalkan peran kita agar saum ini benar-benar mencapai derajat la'alakum tatakun. Salawat dan salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua yang insya Allah selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah pengajian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini saya akan membawakan tema ilmu simbol kejayaan umat. Kita pahami benar bahwa di dalam surat Al-Mujadilah 11 tadi yang saya bacakan, bahwa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya di sisi Allah beberapa derajat jika dibanding dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu yang kemudian bisa mengantarkan, menyelamatkan kita fid dunya hatal akhirah. Kenapa? Karena hanya dengan ilmu kita bisa membuat sesuatu, dengan ilmu kita bisa berbuat sesuatu, tentu dengan panduan dan sekaligus keimanan kita.
Karena di dalam konteks ini antara iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Landasan ilmu kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beribadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka meneguhkan iman kita, maka kita harus punya ilmunya, agar ibadah kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan digariskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian amaliyah yang kita lakukan dengan ilmu tentu saja belum cukup, maka kemudian harus dilandasi dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena agama Allah. Maka antara iman, ilmu, amal, dan ikhlas adalah sebuah mata rantai yang tidak bisa diputus salah satunya, maka harus selalu berkait atau selalu berkaitan. Orang yang punya keyakinan yang teguh, punya keimanan yang teguh, tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka bisa jadi jalannya akan tersesat atau tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan ilmu pada umumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setidak-tidaknya ada 12 keutamaan dari ilmu yang kita miliki. Yang pertama adalah ilmu itu adalah warisan para nabi dan lebih mulia dan berharga dari warisan para nabi yang lain. Kalau diibaratkan sebuah perumpamaan bahwa keutamaan seorang yang berilmu itu atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Jadi kalau dibandingkan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu orang yang berilmu itu sebagaimana bulan. Orang yang ahli ibadah itu hanya sebagai bintang-bintang. Bintang-bintang itu akan bisa bercahaya karena sinar dari bulan. Maka bulan itu sebagai cahaya yang utama yang kemudian memancarkan sinar kepada bintang-bintang yang digambarkan sebagai seorang yang ahli ibadah. Maka orang yang ahli ibadah itu akan bisa benar cara ibadahnya kalau kemudian dia memiliki ilmu yang bagus, ilmu yang baik, ilmu yang dipandu oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa pentingnya seorang ahli ilmu untuk kemudian bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Karena tanpa ilmu orang-orang yang ahli ibadah pun akan bisa tersesat. Maka betapa pentingnya ilmu bagi orang-orang yang ahli ibadah. Digambarkan orang-orang yang ahli ilmu adalah laksana bulan, dan orang-orang yang ahli ibadah adalah laksana bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu akan tetap kekal sekalipun pemiliknya telah mati. Jadi saudara-saudara sekalian, ilmu itu akan kekal selama-lamanya sekalipun pemiliknya itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kita mungkin ketika membaca sejarah, membaca tarikh, Abu Hurairah itu adalah kalau dalam sisi harta, ini adalah termasuk yang paling miskin, termasuk fuqara. Itu Abu Hurairah termasuk fuqara. Tetapi di dalam bidang ilmu, Abu Hurairah adalah luar biasa. Hampir semua riwayat hadis Nabi itu sebagian besar itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kecuali hadis-hadis yang berkaitan dengan Anisa atau dengan perempuan yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ini betapa luar biasa. Ketika Abu Hurairah sudah tidak ada, maka riwayat-riwayat hadisnya sampai hari ini pun masih dijadikan rujukan orang. Itulah salah satu contoh bahwa ilmu itu ketika pemiliknya sudah tidak ada sekalipun, maka masih tetap ada dan masih tetap kekal sampai yaumul kiamah nanti. Betapa hebatnya orang-orang yang punya ilmu itu. Kemudian yang berikutnya, sekalipun kita sugih, kita punya ilmu yang banyak,
Kita tidak pernah repot untuk menyimpannya. Berbeda kalau kita punya harta. Coba bayangkan, kalau kita punya mobil yang agak bagus saja misalnya, kita tidak punya garasi, ya, ditaruh di parkir di pinggir jalan atau di depan rumah sekalipun, itu mungkin kita nggak pernah bisa tidur. Kenapa? Karena takut jangan-jangan nanti dibelaret orang, jangan-jangan nanti dipukul orang, jangan-jangan nanti diambil orang, dan seterusnya. Kita ada rasa khawatir. Kalau kita punya simpanan emas barangkali disimpan di rumah, kita masih khawatir jangan-jangan nanti dirampok orang, dimasuki orang. Punya tabungan uang di bank saja yang dijamin aman oleh bank, itu kita masih khawatir dengan penipuan lewat modus ATM yang seperti sekarang terjadi di mana-mana. Ada kekhawatiran. Ketika yang kita miliki itu harta, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara mengamankan. Pendek kata, orang yang hartanya banyak itu malah tidak nyenyak tidurnya, tidak nyaman hidupnya. Sekalipun itu dibutuhkan dan dikejar oleh orang. Seperti sekarang ini banyak orang yang kemudian kesulitan masalah pendanaan. Ya karena memang situasi corona ini luar biasa. Tetapi kita harus ingat bahwa harta yang kita miliki sekalipun kita ada kesulitan untuk kemudian menyimpan dan seterusnya, seperti mana tadi yang saya ceritakan itu. Tapi orang yang punya ilmu tidak ada kesulitan untuk menyimpan. Semakin ilmu itu diberikan kepada banyak orang, maka semakin orang itu akan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa semua amal anak cucu Adam itu putus min salasin, kecuali 3 perkara. Salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kecuali anak yang soleh yang mendoakan, amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Sekecil apapun ilmu yang dimanfaatkan atau yang kita berikan kepada orang lain, tentu ketika orang lain itu kemudian mengamalkan ilmu kita, maka kemudian pahalanya tetap akan mengalir ketika kita sudah tidak ada. Jadi sudah cara menyimpannya lebih mudah. Ketika kemudian kita sudah tidak ada, maka fadilah dari ilmu yang kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang lain, yang orang lain itu mengamalkan, maka ilmu itu akan selalu memberikan pencerahan di dalam alam kubur kita. Ini betapa hebatnya ilmu. Maka ilmu menjadi satu bagian yang tadi di awal saya sebutkan adalah benar-benar sebagai sinar rembulan atau sinar bulan yang bisa mencahayai bintang-bintang atau memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ahli ibadah agar ibadahnya tidak tersesat. Ketika orang-orang ahli ibadah itu kemudian mengajarkan ilmunya, maka kemudian kebaikan-kebaikan, kemaslahatan itu pun akan mengalir pada diri kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah ilmu dapat mengantarkan pemiliknya menjadi saksi atas kebenaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu akan menjadi saksi, mengantarkan pemiliknya menjadi saksi atas kebenaran dan keesaan Allah. Bahkan kalau di sebuah pengadilan itu ketika kita disumpah untuk diambil saksinya pun, tentu kemudian atas nama Allah. Demi Allah aku bersaksi. Apa yang disaksikan? Ya tentu kemudian dengan ilmu yang dimilikinya itu akan bersaksi dengan kapasitasnya sebagaimana yang dituntut atau yang digelar di dalam pengadilan itu. Orang yang tidak punya ilmu jadi saksi bisa jadi tersangka. Ya, jadi orang yang tidak punya ilmu itu takut sekali untuk menjadi saksi, karena kalau jadi saksi tidak punya ilmunya, karena bahasa-bahasa di dalam pengadilan itu bahasa-bahasa yang kalau tidak pandai, tidak punya ilmunya akan terjebak, maka seorang saksi akan bisa menjadi tersangka. Jadi ilmu dapat mengantarkan pemiliknya menjadi saksi atas kebenaran dan keesaan Allah. Ini dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi
qaima bil qisti la ilaha huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah sudah menandaskan di dalam surat Ali Imran ayat 18 bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian. Tak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya apa, saudara-saudara sekalian, bahwa ilmu itu menjadi bagian penting dari sebuah kesaksian kita. Bahkan sebuah proses pengadilan itu akan berjalan sesuai dengan koridor hukum Allah atau tidak bergantung pada saksinya. Seorang yang benar, seorang yang lurus, seorang yang tidak bersalah sekalipun, kalau kemudian saksinya itu bersaksi tidak karena Allah dan tidak punya ilmu yang memadai, maka bisa jadi orang yang benar itu akan diputus oleh pengadilan menjadi orang yang bersalah. Maka betapa pentingnya seorang saksi itu punya ilmu pengetahuan yang tentunya kemudian akan menjadi orang-orang yang bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah karena proses hukum. Yang dalam konteks ini, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang benar bisa masuk di buih, orang yang salah tetapi karena bisa dengan pengetahuan dan keliciannya itu bisa terlepas dari jerat hukum. Meskipun tentu kita yakin bahwa hukum dunia tidak akan kekal. Pasti ada pembalasan di hari akhir nanti. Tapi setidak-tidaknya di dunia ini kita bisa berbuat dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu. Yang berikutnya, yang kelima, para ulama atau ahli ilmu atau ilmu syariat termasuk golongan petinggi kehidupan yang Allah perintahkan supaya orang menaatinya, tentunya selama tidak menganjurkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul bersabda, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam surat An-Nisa itu, bukan Rasul. Di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya apa? Ulil amri minkum. Kalau dalam konteks ini adalah taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum. Apa itu? Ya pemerintah. Dalam konteks pemerintah ini, kalau di dalam situasi corona ini adalah ya majelis ulama. Majelis ulama itu adalah kumpulan orang-orang yang faham, orang-orang yang ahli di bidangnya. Baik masalah hukumnya, masalah syari'nya, masalah apapun yang tentu kemudian punya kapasitas. Nah, orang-orang yang punya keahlian itu tentu kemudian harus diikuti. Ulil amri minkum itu diikuti. Fatwanya diikuti. Kenapa kita mengikuti? Tentu karena landasannya adalah mereka punya kapasitas, punya ilmu yang memadai, punya ilmu yang sesuai dengan bidang keahliannya. Maka kita wajib taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum, penguasa. Tentu sepanjang penguasa itu tidak memaksa kita untuk berbuat maksiat atau berbuat kemungkaran dan kezaliman. Nah, dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, termasuk Muhammadiyah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada ulil amri minkum, pada ulama,
yang dalam ini adalah Majelis Ulama Indonesia, yang di sana terhimpun seorang ahli ilmi dari berbagai disiplin ilmu. Tentu kemudian mendalami, mencermati, akhirnya memutuskan, menyimpulkan dalam wabah corona ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan seterusnya, maka ada ketentuan. Ya, disebutkan di sana bahwa mencegah kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mencari manfaat. Itu dasar pemikirannya barangkali yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz Dandung Danati. Saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Yang keenam, bahwa para ulama, mereka itulah yang tegar dalam mewujudkan syariat Allah hingga datangnya hari kiamat. Jadi kalau kita mau jujur, saudara-saudara sekalian, bangsa ini itu dulu direbut oleh para syuhada, para alim, para ulama yang sudah ahli di dalam bidang ilmunya, yang punya kapasitas. Sampai hari ini pun para ulama, para ahli ilmu tetap menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan sampai yaumul kiamah. Sekalipun orangnya sudah tidak ada, kita kenal Buya Hamka luar biasa. Di dalam penjara pun dia masih mengembangkan ilmunya. Bahkan menghasilkan sebuah kitab yang luar biasa, yang sekarang menjadi rujukan para ustadz, para kiai. Kenapa? Karena ketinggian ilmunya. Jadi para ulama itu, mereka itulah yang tegar dalam mewujudkan syariat Allah hingga datangnya hari kiamat. Tidak pernah lelah, tidak takut di penjara, menyuarakan kebenaran dengan ilmunya itu. Itulah bedanya dengan orang sekarang. Ya, kalau orang-orang dulu itu masuk di penjara karena yang dipertahankan adalah keyakinan dan kebenaran yang diyakininya, maka ketika di dalam penjara pun dia produktif menulis. Beda dengan orang yang ada di dalam penjara sekarang karena yang dilakukannya adalah melakukan penyelewengan, melakukan markup, melakukan kejahatan korporasi dan seterusnya, maka tidak pernah ada hasilnya di dalam penjara. Bahkan kemudian hanya mencari peluang bagaimana dia bisa bebas, mencari celah bagaimana dia bisa keluar dengan amnesti, dengan grasi, dengan macam-macam itu. Begitu keluar ada kebanggaan seolah-olah dia tidak bersalah. Di dalam penjara tidak pernah menghasilkan apa-apa. Beda dengan Soekarno dulu, beda dengan Buya Hamka. Semua orang-orang hebat itu dalam penjara pasti berkarya. Karena apa? Karena dia punya ilmu, bahkan punya kesempatan untuk menulis dan seterusnya. Semakin tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, maka disebut bahwa para ulama ahli ilmu itu adalah mereka orang-orang yang tegar dalam mewujudkan syariat Allah hingga datangnya hari kiamat. Tidak pernah akan lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan. Tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa jasanya di akhirat kelak akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada sabda Nabi yang cukup pendek ini, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia pula masalah din atau agama. Aku adalah Al-Qazim yang membagi, sedang Allah yang maha memberi, kata Nabi. Umat ini akan senantiasa tegak di atas perkara Allah, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang putusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang menghendaki atau orang-orang yang berilmu itu
ketika mempelajari sesuatu itu akan diberikan kepahaman oleh Allah, kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia. Dia orang-orang yang berwajah itu bersungguh-sungguh mencari ilmu, menuntut ilmu, tentu dengan keikhlasan dan mengharap ridho Allah, maka akan dipahamkan oleh Allah. Tentu kemudian dengan perilaku yang sesuai dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang maslahat, ilmu yang bisa memberikan pencerahan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh, Rasul menggambarkan pemilik ilmu dengan lembah yang bisa menampung air yang bermanfaat terhadap alam sekitarnya. Jadi orang yang punya ilmu itu digambarkan adalah dengan lembah yang bisa menampung air. Tatkala kemudian di musim penghujan, air itu bisa menampung sehingga tidak terjadi banjir. Pada musim kemarau, air itu bisa dialirkan ke sawah, ke sungai, ke kebun, ke ladang untuk pertumbuhan, untuk pertanian. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang bisa memberikan surga kecuali ilmu. Ada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk menuju surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Cepat, ini waktunya hampir habis. Yang berikutnya, yang ke-9, ilmu merupakan pertanda kebaikan seorang hamba. Tidaklah akan menjadi baik melainkan orang yang berilmu, sekalipun bukan jaminan mutlak. Ya. Mungkin orang-orang yang berilmu tapi tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Yang dimaksud bahwa ilmu merupakan pertanda kebaikan seorang hamba, tidak akan menjadi baik melainkan orang yang berilmu, sekalipun bukan jaminan mutlak. Ini hadis riwayat Bukhari. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan dan pahamkan dia masalah din atau masalah agama. Tentu tadi saya sebut, barang siapa yang belajar ilmu akan dipahamkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menghimbau dan mengajak pada diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berusaha di dalam bulan Ramadan ini untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kepahaman. Yang ke-10, ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan hamba, sehingga dia tahu bagaimana beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan para hamba Allah. Jadi dengan ilmu itu kita bisa berhablum minallah secara benar dan berhablum minanas juga secara benar. Yang ke-11, orang yang berilmu adalah cahaya bagi manusia lain. Dengan dirinya lah manusia dapat ditunjukkan jalan hidupnya. Kisah ini mungkin dapat kita lihat, saudara-saudara sekalian. Ada kisah dulu seorang ahli maksiat sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah mungkin saya masih diampuni oleh Allah? Maka orang ahli ibadah itu mengatakan, tidak mungkin kamu diampuni. Kamu sudah membunuh 99 orang, kamu tempatnya di neraka. Maka kemudian ditebaslah leher orang itu, genaplah dia menjadi yang ke-100. Maka dia datang kepada ahli ilmu, dia jawab, sepanjang dosamu, seberapapun dosamu, masih sangat luas dan besar rahmat Allah. Maka ketika kamu bertobat, tobatan nasuha, maka masih ada pintu tobat dan kamu akan diampuni.
Itulah seorang ahli ilmu dengan bijak menyampaikan, maka orang tadi kemudian sadar dan kembali menjadi orang baik. Saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Yang ke-12, Allah angkat derajatnya ahli ilmu di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tadi yang saya sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kultum yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.